Katanya film Jumbo ini melewati batas akidah karena ada hantu-hantunya. Lah, selama ini gue nonton ganteng-ganteng serigala, gue nonton Harry Potter, gue nonton film-film hantu gitu. Jumbo, film animasi karya Ryan Adriandi, berhasil mencuri perhatian sejak dirilis pada 31 Maret 2025. Film ini mengangkat kisah emosional dan penuh makna. Berkat cerita yang menggugah dan visual yang memanjakan mata, film Jumbo mendapat banyak pujian dari berbagai kalangan. Namun di tengah popularitasnya, film ini justru menuai kontroversi setelah dikritik oleh Afifa Putri Riziana. Sosok Afifa mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah menyampaikan komentarnya melalui akun TikTok pribadinya. Ia menilai bahwa film Jumbo menyentuh batas akidah karena menampilkan sosok hantu dalam ceritanya. Dalam unggahan yang kini telah dihapus, Afifa menyatakan bukan berarti semua bentuk imajinasi bisa kita telan mentah-mentah, apalagi sudah menyentuh ranah akidah. Meski begitu, pernyataannya terlanjur tersebar setelah dibagikan ulang oleh sejumlah akun lain di media sosial. Komentar tersebut segera memicu reaksi beragam dari netizen yang budiman. Banyak yang mempertanyakan sikap Afifa, terutama terkait kebebasan berkarya dan ruang untuk berimajinasi dalam sebuah karya seni. Meskipun unggahan aslinya telah dihapus, polemik ini kembali mencuat dan menimbulkan perdebatan tentang batasan kebebasan berekspresi serta hak individu dalam mengkritik sebuah karya. Kini Afifa Putri Riziana menjadi sorotan publik, bukan hanya karena komentarnya terhadap film Jumbo, tapi juga karena perannya sebagai konten kreator dan penggerak komunitas. Tindakannya dalam menyuarakan pendapat pribadi telah memantik diskusi luas yang terus bergulir di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, siapa di sini yang sudah nonton film Jumbo? Di mana film Jumbo ini adalah karya anak bangsa sendiri dan diisi oleh ratusan animator orang Indonesia. Kemudian suaranya pun diisi oleh artis-artis ternama termasuk Arino loh guys. Yang bikin gue nggak habis pikir adalah ada orang yang komen bahwa film Jumbo ini melewati batas akidah. Akidah apa yang lo mau ambil dari film animasi ini? Pertanyaan gue. Apa yang mau lo ambil? Apa bedanya kita dulu waktu kecil kita sering nonton film Jin dan Jun, kemudian yang Toyol, dan apakah itu sudah merubah akidah kita sebagai orang yang punya agama? Enggak kan. Yang komenin terlalu kepintaran sih menurut gua, ya, terlalu kepintaran. Sumpah ya, gue paling gak suka kalau apa-apa tuh dikait-kaitinnya sama agama, bos. Ya lu pikir aja, Jumbo itu film animasi, film fantasi, tapi bisa-bisanya ada yang bilang musyrik, ada yang bilang menyentuh batas akidah. Buset, apa kabarnya kita dulu, bos? Kita dulu nonton Krishna, Kerasakti, tapi seumur-umur gue gak pernah tuh bercita-cita bareng gue dicat jadi biru terus bisa ngangkat gunung. Gak pernah juga gue bercita-cita jadi kera supaya bisa naik awan Clinton. Gak pernah. Nih gue kasih tahu nih film yang bisa menyentuh batas akidah, film Azab Indosiar nih, lu lihat nih. Mana ada jenazah yang terpental terus masuk ke dalam mesin pengaduk semen, anjir. Makanya jangan terlalu mabok agama, dibawa enjoy aja. Kalau suka tonton, kalau nggak suka ya udah skip. Ada lagi satu film Indonesia yaitu namanya Jumbo yang dibikin sendiri tim besar animator Indonesia yang kualitasnya sangat luar biasa. Kalau aku sendiri belum nonton, tapi udah nonton beberapa trailer dan review dan ternyata itu bagus. Itu kan satu hal yang harus dibanggakan. Itu produk Indonesia bagus kualitasnya seperti film Disney. Tapi enggak, karena apa? Disebut musyrik filmnya. Kenapa? Karena di sana ada satu karakter yang meninggal dan kembali sebagai hantu atau spirit yang masih bisa komunikasi dengan karakternya. Karena hal itu disebut itu film musyrik. Udah, kalau filmnya katanya musyrik ya gak usah nonton. Kalau kita kembali ke syariah Islam, kalau benar-benar mau ikuti syariah ya gak boleh ke bioskop, gak boleh nonton film manapun, gak boleh. Dan ini kok agak standar ganda juga. Kenapa kalau dari Indonesia musyrik nggak boleh nonton dengan anak itu berbahaya, tapi kalau karya negara lain kok beda?
Harry Potter, sihir, ada yang pernah ngomong itu sihir. Casper, siapa masih ingat Casper, kartun film Casper? Juga hantu, bukan juga musyrik kan? Nah tapi itu waktunya Indonesia bikin produk yang sangat bagus, pasti banyak yang anti. Itu kenapa? Kok kalau dari luar negeri baik-baik saja, tapi kalau negeri ini sendiri udah berkembang, ada produk yang sangat bagus, yang dapat review sangat-sangat positif, kok ada-ada aja cari alasan untuk menjelekkan status film ini. Pada udah nonton film Jumbo belum? Jumbo, iya Jumbo, yang ini filmnya. Itu film karya anak bangsa, itu melibatkan 200 lebih animator Indonesia. Pengisi suaranya juga bukan artis yang ecek-ecek. Pengisi suaranya itu ada Ariel Noah, ada BCL, ada Angga Yunanda, dan lain-lain. Yang gua nggak terima adalah bisa-bisanya film sebagus ini dibilang melewati batas akidah. Gua di sini ngomong sebagai orang awam ya. Lu berharap akidah dari sebuah tontonan animasi? Hah? Lu kalau cari akidah, datangnya ke kajian ibu. Gua lihat postingan ini nih, Mbak ini ya. Nih gue screenshotin aja. Soalnya sekarang akunnya di private. Katanya film Jumbo ini melewati batas akidah karena ada hantu-hantunya. Lah, selama ini gue nonton ganteng-ganteng serigala, gue nonton Harry Potter, gue nonton film-film hantu gitu. Gue waktu kecil nontonnya apa? Susana, hantu jembatan Ancol. Gini ya, kalau misalkan menurut lu emang melewati batas akidah, nggak usah FOMO ke bioskop, nggak usah nonton. Menyalahi akidah anak ya kan, katanya bisa merusak anak gitu. Ya lu nonton sendiri aja kan, lu udah gede, nggak usah nonton sama anak lu nonton sama temen lu, sama pasangan lu, sama tetangga lu, nggak usah bawa anak lu. Itu aja dibikin ribet mbak. Lu tahu tontonan apa yang ada akidahnya? Wali, judulnya dia yoi banget lagi. Ketika imajinasi menyentuh batas akidah. Mantep. Ini Mbak Afifah Putri waktu kecil nonton Casper kan sama Scooby-Doo. Sampai pas kecil kagak punya TV. Ini saya nanya mbak, soalnya zaman saya kecil tontonan saya Scooby-Doo, Casper. Emang situ pikir Casper apa? Karung beras, tepung beras Rose Bran? Bukan mbak, setan. Semua itu memang pasti ada pro kontranya, tergantung dari sisi mana kita melihat. Gue pas kecil ya nonton vampir Cina. Lu tau gak vampir Cina yang loncat-loncat terus jidatnya ditempelin apa kertas kuning itu? Gue sekarang gede gak jadi loncat-loncat gue. Terus nih ya, lagi ya, saya bilang saya orang awam ya. Setahu saya, koreksi kalau saya salah ya, bermain sosial media itu juga bukannya melewati akidah. Hah? Menyalahi akidah. Lah ini mbaknya ngonten nih di TikTok ini, mainan sosmed ini. Mbaknya juga punya Instagram ini. Sedangkan saya sendiri udah nonton film Jumbo ya. Gak ada loh Jumbo tuh ngebahas-bahas agama. Kayaknya mbak yang berimajinasinya ketinggian, terlalu jauh mbak. Gue dulu kecil nonton Dora, gak ada gue kepikiran mau temenan sama monyet. Tontonan gue apalagi yang nyalain akidah ya? Jin dan Jun, Jini oh Jini tuh masuk dalam kerang. Cuman satu yang menurut gue tuh masuk di kepala gue gitu, Doraemon. Gue pengen punya kantong ajaib sama pintu kemana aja mau baling-baling ajaib. Salah, baling-baling bambu. Lagi pula ya mbak ya, nggak semua film itu tentang agama mbak. Saya mau kasih tahu, mbak itu tidak bisa membatasi pembuat film, tapi kamu bisa membatasi apa yang mau kamu, keluargamu, dan anakmu tonton mbak. Jadi kamu aja yang batasi. Kenapa harus membatasi orang lain untuk berimajinasi? Dunia perfilman, dunia desain, dunia entertainment itu luas mbakku. Gak cuma segala hal tentang agama. Udah ah, nih kalau gue bahas ini bisa 10 menit gue bahas dia doang. Intinya film Jumbo top Marco top. Jadi ada sebuah akun di TikTok yang mereview film Jumbo, akun ibu-ibu gitulah. Di review itu dia bilang filmnya bagus. Slide pertama karena karosel kan reviewnya. Terus dia agak menyayangkan karena ada sosok hantu anak perempuan gitu katanya, dan mengaitkan karena akidah bagi anak-anak, dan netizen gak terima. Dari kasus ini kita mempelajari yang pertama, kalau mau mengkritisi sesuatu jangan pakai tapi, karena setelah tapi orang gak akan ingat pujian sebelumnya. Bapak ibu guru mungkin yang akan bagi raport, contoh gini, anak ibu pinter, anak ibu baik, anak bapak juga luar biasa, hafalannya cepat, tapi kalau di kelas suka ngobrol terus. Nah, orang gak ingat pujian sebelumnya, orang ingat setelah tapinya. Coba diganti pakai dan, anak bapak bagus, anak ibu juga hafalannya kuat, dan akan jauh lebih sempurna kalau di kelas nggak ngobrol. Jadi kalau teman-teman semua juga mau mengkritisi sesuatu, jangan pakai tapi, coba pakai dan. Yang kedua, bukti bahwa echo chamber effect itu luar biasa teman-teman. Jadi gini, sosial media itu
ada namanya algoritma kan. Algoritma itu biasa menyodorkan apa yang kita suka, supaya kita nggak kebanyakan terima informasi yang kita nggak perlu. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah kita terbiasa pada hal-hal yang sejalan dengan kita. Yang kita setujui, itulah yang kita lihat juga. Seolah-olah sedunia setuju sama kita. Ketika ada pendapat yang berlainan, wah kenapa nih begini, salah loh begini. Nah, itu echo chamber effect. Kita biasa denger gaung suara kita sendiri. Pas ada orang yang berlawanan, seolah-olah enggak, lo nggak boleh kayak gitu. Padahal selama ini kita menggaung-gaungkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ternyata kita nggak siap lihat orang yang berbeda. Apalagi ini cuma masalah film. Ya, setidaknya itu yang bisa kita lihat dari fenomena ini, dan saya berbicara sebagai orang yang sedang membuat penelitian tentang komunikasi di sosial media.